Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Today I will present a journal entitled Understanding Grammar Learning and Teaching based on Lesson Freeman 2015. In this journal, Lesson Freeman explains that grammar involves form, meaning, and use. In this presentation, I will discuss the core ideas of the journal and how they contribute of effective grammar teaching. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas pemahaman tentang pembelajaran dan pengajaran grammar berdasarkan artikel Lesson Freeman tahun 2015, khususnya bagaimana grammar dipahami dalam konteks pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa yang asing. Oke, next slide. Research into practice grammar learning and teaching. Okay, grammar plays an important role in English language teaching, especially in EFL context. Grammar helps learners achieve accuracy and support effective communication. This presentation summarizes and reviews Lesson Freeman's article on grammar learning and teaching. Jadi, grammar memiliki peran yang penting dalam pengajaran bahasa Inggris, khususnya dalam konteks EFL. Grammar membantu pembelajaran mencapai ketepatan berbahasa dan mendukung komunikasi yang efektif. Presentasi ini merangkum dan meninjau artikel Lesson Freeman tentang pembelajaran dan pengajaran grammar. Jadi, grammar itu tidak hanya membantu siswa berbicara dengan benar, tetapi juga membantu mereka berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, artikel ini penting karena membahas bagaimana grammar diajarkan agar tidak terpisah dari praktik komunikasi. Okay, next. This is background. Grammar teaching is often supported from communications in EFL classrooms. Many learners focus on memorizing rules without understanding how to use grammar in real situations. Lesson Freeman's article discusses how grammar research can be context to classroom practice. Jadi pengajar grammar seringkali dipisahkan dari komunikasi di kelas EFL. Banyak pembelajar hanya berfokus pada menghafal aturan tanpa memahami bagaimana grammar digunakan dalam situasi yang nyata. Nah, artikel Lesson Freeman ini membahas bagaimana penelitian tentang grammar dapat dihubungkan dengan praktik pembelajaran di kelas. Nah, di banyak kelas EFL ini, grammar masih diajarkan secara terpisah, misalnya hanya melalui rumus dan latihan tertulis. Akibatnya, siswa itu kesulitan menggunakan grammar dalam komunikasi nyata. Inilah masalah utama yang dibahas dalam artikel ini. Okay, to the next slide. Main idea of the article. The article explains that grammar is not a fixed set of rules but a dynamic system. Grammar contains of three interconnected dimensions. First are the form, meaning, and use. These elements cannot be taught separately because learners need to understand how grammar forms express meaning and function in real communication. Lesson Freeman agrees that effective grammar learning happens when students are exposed to grammar in meaningful contexts and are encouraged to use it in language activities. Therefore, grammar instruction should focus on helping learners understand how grammar works in actual language use. Jadi, artikel ini menjelaskan bahwa grammar itu bukanlah kumpulan aturan yang kaku, melainkan sebuah sistem yang dinamis. Nah, grammar terdiri dari tiga dimensi yang sering berhubungan, yaitu bentuk atau form, makna, meaning, and the last is use atau penggunaan. Nah, ketiga unsur ini dapat diajarkan secara terpisah karena pembelajar perlu memahami bagaimana bentuk grammar menyampaikan makna dan fungsi dalam komunikasi yang nyata.
Nah, Lesson berpendapat bahwa pembelajar grammar yang efektif terjadi ketika siswa terpapar grammar dalam konteks bermakna yang didorong untuk menggunakannya dalam aktivitas bahasa. Oleh karena itu, pengajaran grammar seharusnya membantu siswa memahami bagaimana grammar bekerja dalam penggunaan bahasa yang sebenarnya. Jadi inti utama artikel ini adalah konsep grammar, bagaimana sistem form, meaning, and use. Grammar tidak cukup hanya diajarkan bentuknya saja, tapi juga makna dan cara penggunaannya dalam konteks komunikasi. Seperti itu. And next slide. Grammar, learning, and teaching. Lesson format emphasizes that grammar learning should be connected to meaningful communication. Grammar is not effectively learned through memorizing rules alone, but taught using grammatical structure in the real language activities. The article suggests that grammar instruction should be integrated with language skill such as speaking and writing, so that learners can practice grammar in context. In addition, teachers are encouraged to adjust grammar teaching methods based on lesson proficiency levels and classroom needs. Jadi, lesson plan menekan bahwa pembelajaran grammar harus terhubung dengan komunikasi yang bermakna. Grammar tidak dapat dipelajari secara efektif hanya dengan menghafal aturan, tetapi melalui penggunaan struktur grammar dalam aktivitas bahasa nyata. Artikel ini menyarankan agar pengajar grammar diintegrasikan dengan keterampilan bahasa seperti berbicara dan menulis, sehingga siswa dapat mempraktikkan grammar dalam konteks. Selain itu, guru dianjurkan untuk menyesuaikan metode pengajaran grammar berdasarkan tingkat kemampuan dan kebutuhan kelas. Artinya, grammar sebaiknya tidak diajarkan secara terpisah, tetapi dikombinasikan dengan speaking dan writing atau tentang komunikasi sama penulisan agar siswa itu langsung mempraktikannya. Seperti itu. Okay, next slide. Critical review. One of the main strengths of the article is the clear explanation of grammar as a form meaning use system. This perspective provides a strong theoretical foundation for communicative grammar teaching in EFL context. The article successfully links research findings with teaching practice, making it relevant for educators. However, a limitation of the article is the lack of detailed classroom explains. Teachers may find it difficult to directly apply the ideas without additional guidance, especially in classroom with limited time or large number of students. Jadi salah satu kekuatan utama artikel ini adalah penjelasannya yang jelas tentang grammar sebagai sistem form, meaning, and use. Perspektif ini memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pengajar grammar komunikatif dalam konteks IFL. Jadi artikel ini juga berhasil menghubungkan hasil penelitian dengan praktik pengajaran sehingga relevan bagi pendidik. Namun, keterbatasan artikel ini adalah kekurangannya contoh pembelajaran di kelas secara rinci. Guru mungkin kesulitan menerapkan ide-ide tersebut secara langsung tanpa panduan tambahan, terutama di kelas dengan keterbatasan waktu atau jumlah siswa yang besar. Nah, jadi walaupun artikelnya kuat secara teori, kelemahannya adalah kekurangannya contoh konkret di kelas, sehingga guru perlu menyesuaikannya sendiri. And next, author position. This is my position. Based on discussion, this presentation agrees that lesson format's article is highly valuable for EFL grammar teaching. The emphasis of meaningful communication helps learners develop both grammatical acquirement and fluency, although the article does not provide step-by-step teaching procedures.
The conceptual framework can serve as a guide for teachers in designing grammar lessons. Therefore, the article remains relevant and useful for improving grammar instruction in EFL classroom. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut, presentasi ini berpendapat bahwa artikel Sempraman sangat bernilai bagi pengajar grammar EFL. Penekanan pada komunikasi bermakna membantu pembelajar mengembangkan ketepatan grammar sekaligus kelancaran berbahasa. Meskipun artikel ini tidak menyediakan langkah-langkah pengajaran secara rinci, kerangka konseptualnya dapat menjadi panduan bagi guru dalam merancang pembelajaran grammar. Oleh karena itu, artikel ini tetap relevan dan bermanfaat untuk meningkatkan pengajaran grammar di kelas IFL. Jadi saya berpendapat bahwa artikel ini tetap sangat relevan dan dapat menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran grammar yang lebih komunikatif. And the last is conclusion. In conclusion, research into practice grammar learning and teaching highlights the importance of viewing grammar as a dynamic system that influences from meaning and use. The article encourages teachers to integrate grammar instruction with communicative language activities. Despite some limitation, the article makes a significant contribution to grammar learning and teaching and can be used as an important reference for EFL educators. Jadi sebagai kesimpulannya, artikel Research into Practice Grammar Learning and Teaching menekankan pentingnya memandang grammar sebagai sistem dinamis yang mencangkup bentuk makna dan penggunaan. Artikel ini mendorong guru untuk mengintegrasikan pengajar grammar dengan aktivitas komunikasi. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pembelajar dan pengajar grammar serta dapat dijadikan referensi utama bagi pendidik IFL. Jadi kesimpulan yang saya dapat, grammar itu seharusnya diajarkan sebagai bagian dari komunikasi, bukan sekedar aturan. Seperti itu. And the last, thank you. Thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.